dimakan, nggak jadi apa-apa. Karena waktunya itu dimakan di situ. Nggak jadi penyakit. Nggak jadi buat kita. penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Encro. Ya. Ini adalah podcast Encro. Di Ya, siang hari ini siang ya. hari ini ya. Alhamdulillah. Kita nggak berpetualang, namun kita akan sedikit mengobrol-ngobrol ya, ngobrol berbincang hangat tentang kejadian Yang namanya atas nama Gibran. Gibran ya di Gunung Guntur gitu. Namun di sini sedikit saya mau bertanya-tanya gitu. Saya tadinya mau berangkat ke Garut ketemu sama Gibran ataupun kuncennya. Ya, juru kuncinya ya. Juru kuncinya ya. Pak Ade ya, salam Pak Ade. Ya, Pak Ade bagus itu ya. Dari channel Ngeris Hidayat Ya, ini. Pak Ade. Nah. Ya, patut diapresiasi Pak Ade ya. Hmm. Sama tim Bangga sekali gitu. ya, sama tim relawan-relawan yang lainnya, atau Polres, Polri ya, apa BPBD ya, tim SAR semuanya. jempol semua ya. Angkat jempol ya. Jempol. Ikut bangga Ya, gitu. ikut bangga, termasuk Pak Ade ya. Bersyukur. Ya Pak Ade, terima kasih ya. Dan Nah. rekan-rekannya ya. Ya. Nah, sedikit di sini saya ingin bertanya gitu sama, aduh, kayaknya jaketnya pokoknya. Dan Nah, bukalah jaketnya biar gak haridang. Nah, sedikit bertanya nih sama Bapak Ip di sini. Soalnya di sini di channel ini adalah sesepuh saya ini, sesepuh yang punya channel ini karena suatu perkumpulan atau suatu grup atau suatu apa itu harus ada suatu pemimpinnya gitu, betul tidak? betul. Nah, itu ya. Pemimpinnya yang disepuhkan ini. Nah, dan juga pengalaman-pengalaman yang di seputar dunia gaib juga Sedikit demi sedikit ada. ada gitu lah, ada ya. Nah, jadi di sini saya mau mengulas atau mau bertanya seputar dunia gaib yang Kejadian Guntur. yang viral gitu Ya. tentang Gibran itu ya. Nah, apa kabar ini Bapak Ip Sepuluh nih? Alhamdulillah di siang hari Alhamdulillah, ini ya. keadaan sehat, bisa ketemu Ya, lagi sama sobat Entro Sobat semua, Entro semua, ya. dimanapun berada, Ya. yang lagi nonton. Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat ya. sehat, Sehat, sehat. banyak rezekinya ya. Dimudahkan rezekinya Nah, gitu. gitu. Karena banyak silaturahmi, insya Allah dimudahkan Insya Allah rezekinya. dimudahkan. Asal Nah, kita berikhtiar. Banyak pertanyaan gitu. Iya. Kenapa tuh di gunung itu identiknya atau istilahnya banyak yang kesasar gitu? Kesasar, Kenapa itu? kesarung gitu ya. Kesarung gitu. Nah, Jadi gini, yang Riz menurut saya ya, sobat Entro. Jadi begini, dunia gaib. Ya, Gaib itu kan banyak, utamanya ya gaib penghuni seperti jin gitu ya. Ya. Apalagi di gunung-gunung gitu. Seperti kejadian yang di Gunung Guntur yang kemarin yang sekarang lagi viral viral gitu ini ya, ya. Gibran gitu ya. Gunung memang penghuninya sebahagiannya seperti makhluk jin gitu. Kalau dilihat secara kasab dohiriyah memang hutan, belantara, pohon-pohon, terus rotan gitu, Iya, berduri-duri banyak. banyak. Iya. Tapi kalau dilihat secara batiniah itu penghuninya beda lagi. beda lagi. Ya, Beda lagi. beda lagi. Kebanyakannya di gunung itu sistemnya kan jin bernegara gitu ya. Oh, jadi di gunung itu Ya. ada sebuah negara Ada atau sebuah negara, penduduk jin gitulah. Oh iya, Ya, iya, jin. iya. Karena begini, yang menciptakan kita itu, yang diciptakan bukan cuman kita. Ya, Jadi yang Maha Kuasa menciptakan semua makhluk yang kelihatan atau yang gak kelihatan. ya, ya. Yang kelihatannya dohirianya seperti kita. Nah, gunung kelihatannya gurun gitu ya, seperti batu, Iya. gunung Banyak- batu, banyak pohon-pohon pohon-pohon. gitu. Kalau dilihat secara kasat mata batininya, ya penghuninya beda lagi. Iya. Karena kenapa bisa begitu? Karena yang Maha Kuasa itu menciptakan jin. Jin manusia gitu, yang dulu diciptakan itu jin. Jin katanya bisa mengganggu, bisa mengusik, bisa. Kalau kesinggung, gambarannya jangan dulu jin, kita aja kesinggung bisa marah. Ya, ya. Bisa Berarti gini emosi. ya. Ya, gini ya. Terus gimana coba? Nah, ini contoh ini Gibran ya. Heeh. Gibran nih. Nah, jadi kenapa bisa sampai dibawa makhluk gaib Gaib seperti seperti gitu? itu. Kan bercerita nih kata Pak Ade bahwa Iya. itu kelihatannya dari mata gaibnya itu anak-anak itu bersenda gurau gitu di tendanya gitu ya. Bersenda gurau.
Nah, apakah dari situ muncul awal mulanya atau gimana itu? Emang seperti yang dikatakan Pak Ip yang tadi, Iya, iya. ya apa? Ya gitulah. Jadi gini, maksud tujuannya anak Ya. itu bisa disebutkan main Ya. atau bertenda, cari pengalaman secara dohiriah. Tujuannya kibran itu bukan menuju ke alam gaib sebetulnya. Ya, Awalnya kan awal. tujuannya mencari pengalaman, menghisap udara segar seperti di hutan. Nah, dikarenakan seharusnya memang gini, ada pemimpinnya. Ya. Jadi berapa orang gitu ya, misalkan pimpinan kibran itu ada beberapa orang. Terus juga ada yang mimpinnya yang lebih didewasakan. Jadi begini, kalau kita ingin bertenda di suatu tempat, di suatu gunung, apalagi tempat-tempat yang angker gitu Ya. ya, jadi harus ada titik nipit amit menta Menta bebeja bebeja. kalau Nah, bahasa Sunda. Ya. Jadi intinya minta tertib, memohon dulu. Jadi menghargailah gitu, memohon sama yang menciptakan gunung, yaitu ya Allah yang Maha Kuasa dan segala pengisinya. Ini kami ikut numpang, Oh, kita ya, kan numpang. ya. Jadi kan Ya. ini mungkin masih pada awam ya, gitu. ya. Tapi Ya, ini harus jadi jadi contoh lah. nah ini jadi sebuah pelajaran gitu ya, bahwa di gunung itu, di hutan itu bukan hanya kita aja, penghuninya masih ada gitu, selain binatang juga. Ya ada juga yang selang-seling dohiriahnya binatang seperti jin. ular, seperti harimau dan burung-burungnya. Nah, Sebagian dalamnya penghuninya jin Ya. gitu. Jadi kita harus tata Jadi krama supaya aja ya. supaya kita jangan mengganggu, gimana caranya? Jadi harus tertib, memohon. Contoh gambarannya, ya Allah saya ingin mempelajari ilmu, misalkan ingin cari pengalaman di Tapakur sini, alam. tapakur alam di sini, mohon berilah saya keselamatan. Saya memohon sama Allah, berilah keselamatan, jangan ada hal-hal yang diharapkan, karena ini saya lagi berikhtiar ingin tapakur tempat ini. Mohon ya Allah, bila mana ada makhluk yang keganggu atau yang kegandengan sama kita, jangan jadi malapetaka, jangan jadi penyakit buat saya memohon. Nah, habis memohon sama yang Maha Kuasa, bilang Nah, aja sama ya. penghuninya. Nah ini adalah sebuah penyakit atau gimana ini contoh seperti ini gitu. Ya memang ini memang kadang kelemahan kita, Ya, namanya manusia. berbalik lagi seperti tadi, karena iya. maksudnya namanya juga masih belum punya pengalaman. Pengalaman. Nah ini adalah sebuah wawasan, pengalaman, gitu. pengalaman berharga ini ya, Iya, sangat berharga ini berharga. ya. Jadi buat kembali lagi. kita. Jadi kalau habis memohon sama yang Maha Kuasa, bilang aja sama makhluk, ya Allah, bila mana ada makhluk yang terganggu, ini saya mohon maaf, jangan jadi malapetaka, jangan mengusik, jangan mengganggu, karena saya lagi tapakur. Karena hak saya juga ini tapakur di sini, gitu. Ya. Karena melihat kekuasaan yang Maha Kuasa, berbentuknya gunung, Nah, gurun, iya. pohon-pohon, menghisap udara segar, rasanya udara segar gitu ya. Nah, iya. itu saya memohon, jadi jangan jadi malapetaka gitu. Nah, kalau sudah permohon baik-baik, adaptasi kita dipakai sepertinya, Ya. insya Allah nggak bakal Insya jadi Allah apa lancar. gitu. Bukan berarti ini Bukan, menyalahkan bukan, Gibran bukan. atau Maaf, gimana maaf, gitu ya. maaf. Mohon maaf ya. Jadi ini Cuma adalah pelajaran sebuah gitu. pelajaran gitu. Kita yang bisa mengambil hikmahnya buat kita ya. Jadi gini, Ntar Nah, dulu diulas sedikit. diulas. Oh ya, sedikit. pengulasan dulu ya. Pengulasan Biar dulu. tidak salah paham. Jadi begini. Nah, habis pengalaman seperti udah begitu, tapi ini pengalaman juga buat Gibran. Ya. Ada hikmahnya khususnya buat Gibran, khusus juga buat kita. Umumnya Nah, buat umumnya dikarenakan kalau Gibran nggak masuk ke alam sana atau ke alam gaib, nggak bakal cerita seperti ini. Ya, ya. Ini makanya menarik gitu, pengalaman supaya kita meyakinkan yang itu memang betul-betul Allah itu menciptakan manusia. Selain manusia itu betul ada jin yang diciptakan. Bukan hanya Ah. ya, menurut Pak Ade juga di videonya saya pernah lihat bahwa di Gunung Guntur itu Mm-mm. tempat perkumpulannya jin-jin Jin, jin ya. dari semua dari mana-mana gitu. ya ke gitu. situ. Mungkin kalau pasti kerajaan kerajaan. barangkali. Kalau di Indonesia di istananya gitu, Istananya. di Bogor di presiden. Ya mungkin seperti itulah Seperti itu. gambarannya ya. Iya. Nah, Terus lagi gimana? gini. Mm-mm. Nah, waktu Gibran itu tidur katanya pernah dibawa sama 4 orang ya Iya. ke puncak gitu. Mm. Ada yang bawa gitu. Nah, Iya, 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 iya.
Pas ketika dibawa dia tidak menyadari gitu Iya. bahwa di apa namanya Tebing gitu. ya tebing gitu kata Pak Ade ya, saya pernah lihat bahwa itu teh tebing sana, Tebing, tinggi katanya. curug Sampai sana. 100 meter 100 meter. kira-kira Nah, gitu nah, ya. nah saya yang jadi pertanyaannya gini, Kok Gibran bisa ke situ? gitu. Iya. Nah, kenapa Gibran bisa situ? Soalnya kan kata Gibran juga menyadari gitu Iya. bahwa dibawa gitu Dibawa. ke puncak. Tapi kenapa bisa naik seperti itu gitu? Bisa Atau lancar. bisa lancar, Bisa Nah, selamat. bisa selamat, Sukses terus. Nah, ya gitu. Coba dijawab gitu. Iya. Nah, Jadi iya. kan gini. Kan kalau dilihat secara dohiriyah oleh kita-kita itu kan gunung, Ya, gunung, tebing, ya, gawir, gawir lah gawing, gitu. Banyak batu-batu, rotan gitu. hesek. Duri-duri ya, Iya. susah lah gitu dibayang secara dohiriyah. bahkan nggak bawa peralatan Nggak Gibran bakal gitu ya. peralatan memang iya. Tapi kalau dilihat secara kita, tapi kalau ya dibawanya Gibran itu oleh makhluk, kelihatannya sama Gibran memang jalan. Kan dibawanya ke rumah, ke tempat gitu, ke tempat sesuatu. Jadi nggak kelihatannya tebing karena robah alam. Oh, iya. Nah makanya tadi Gibran itu dibawanya malam, kan perubahan waktu. Kan kalau dari mulai maghrib atau jam 6 adzan maghrib udah Ya. berbeda waktu. Beda waktu. Siapa yang berkeluyuran, kita mah manusia yang dohiriah begini mah kita Keluyurannya ya, siang. siang. Ya. Kalau si itu mah si Ya, makhluk malam. itu malam Malam. dari mulai rubahnya itu maghrib baru keluyuran. Nah kebetulan Gibran kan tidur di sana, nggak apa di sananya itu camp gitu ya, Camp, ya. kemah gitu ya. Ya. Nah, jadi lagi tidur si makhluk itu kan keluar menjalankan aktivitas seperti kita Seperti kita ya. namanya makhluk hidup kan perlu makan, pasti kita juga berikhtiar, si itu juga Ya, ya. ikhtiar. Kebetulan Gibran itu lemah, oh ini bawa gitu supaya jadi gambaran buat orang-orang sekitarnya, orang-orang sini. Gibran dibawa ke alam sana, kelihatannya oleh Gibran itu seperti bukan gunung, Jalan. gitu. Ya. Soalnya Gibran juga bercerita Hmm. nggak apa ada Banyak pasar, rumah-rumah. banyak rumah gitu ya. Jadi gini guys, sobat Entro, jadi gini, batu kalau dilihat secara dohiriah batu, Ya. tapi kalau secara batinnya itu rumah jin, kayu besar, kadang gurun batu, bisa jadi rumah jin. Kok kenapa bisa gitu? Ya udah mau di mana? Ya. Makanya kita mau nebang kayu, misalkan mau membobok batu, seharusnya minta izin dulu. Minta izin dulu Nah, sama penghuninya sama ya. penghuninya. Yang terutamanya kita yang menciptakan, beres Ya. kita memohon sama yang menciptakan kita, baru sama makhluknya saling menghargai. Saling menghargai. Supaya nggak jadi penyakit, supaya jadi nggak jadi masalah. Nah ini mah Gibran mah jadi pengalamannya dibawa ke alam sana itu karena belum dewasa kan, Dewasa. orang Masih mah polos. anak masih murni, Masih murni. gitu. Nah, jadi belum punya beban dosa Ya, seperti belum kita banyak dosa lah. ya. Ya, Jadi masih pasti kosong, ya. itu memang suatu pilihan dari yang menciptakan kita. Suatu Tidak jalan, semua- tidak semua- jarang gitu, jarang jarang semua orang. orang dibawa seperti begitu, jarang. Jadi Gibran itu dibawa ke alam yang berbeda supaya jadi pelajaran khususnya buat Gibran, terus juga buat kita semua. Ya memang harus yakin, oh iya, yang menciptakan Allah itu menciptakan bukan cuma manusia, berarti benar Ya. jin itu ada Masih diciptakan gitu. Iya. Nah Gibran kan bisa bicara. Ya. Seperti tadi dibawa ke tebing kan kelihatan tebing. Kalau Gibran kan nggak capek, Ya capek biasa aja. biasa aja Iya. gitu gitu. Ya, Itu mohon maaf pengalaman. ini Sobat Tenco ada suara aung-aung ya. Aung, aduh si Sinso Si ini. Sinso ini ya Iya, lagi iya. lagi Itu. tebang. Jadi pelajaran. Nah, gini ada pertanyaan lagi nih. Ya gimana? Jadi kan Jang Gibran itu naik Ke tebing. ke tebing kan Iya. menyadarinya itu jalan-jalan biasa ya. Iya. Nah, kan itu kan berat itu. Maksudnya Heeh. raganya Punya jasad. punya jasad gitu. Nah, kok bisa naik tebing? Iya, berat kan gitu. Gimana? Kalau secara syariat. Secara gitu. syariat gitu. Nah, Jadi gini, Sobat Encro, menurut saya, jadi memang kalau berangkatnya Gibran gak ada yang membawa, niatnya sendiri memang nggak bakal Iya. tercapai. ya,
Karena ada yang bawa sesuatu itu makhluk yang membawanya, bahkan tadi yang membawanya merupakan perempuan. Kalau bukan merupakan perempuan kelihatannya jin yang wujud aslinya gede, bakal takut Kibran. Makanya supaya Kibran mau dibawa ke alam sana, ke tebing kalau dilihat dohir, jadi merupakan berbentuk manusia. Tadi berbentuk perempuan, bisa berbentuk laki-laki, karena jin itu bisa merubah-rubah wujud. Kata orang manusia mah, kata manusia mah jin itu sakti katanya. Tapi yang lebih sakti mah yang menciptakannya. Tapi tetap iya yang menciptakan, yang saktinya, yang punya kesaktiannya. Tapi makhluk diberi kelebihan masing-masing. Nah itu jin itu diberi kelebihan, bisa merupakan manusia, seperti perempuan, bisa merupakan ular, binatang dan sebagainya, bisa jin. Nah gini nih maksudnya gini, nah itu kan jasadnya atau yang ada yang bicara itu lembutnya atau gimana gitu? Yang dibawa kan jasadnya masuk ke dalam dunia jin. Masuk. Apakah bisa jasad manusia gitu masuk ke dalam bisa dunia jin gitu? Bisa, kalau udah izin yang menciptakan ya bisa. Syariatnya semua syariatnya jin yang membawa gitu. Terus tadi ada yang ngasih makan katanya ya minum. Nah itu di sana ada yang ngasih makan gitu, ada yang suguhan gitu ya. Kata Gibran juga, saya melihat videonya itu seperti ada pasar gitu. Nah itu saya tuh menurut kacamata secara dohiriyah gitu kan tidak tahu ya, mustahil gitu. Atau soalnya saya kan belum pengalaman gitu. Nah jadi pertanyaan buat yang belum pengalaman, nah saya mau bertanya itu gimana tuh, emang benar ada pasar, ada jalan, katanya ada mobil di sana? Iya. Terus gimana? Tapi tuh? Gini saya mengulasnya, kalau memang kendaraan nggak kelihatan. Kendaraan. Tapi kalau berbentuknya kendaraan berbentuk kretek, ada yang dibawanya kuda, memang ada. Ya. Kalau mobil-mobil saya belum pernah gitu lihat gitu ya. Kalau pasar ada, jalan ada, tapi jalannya lebar gitu, gurun-gurun. Terus juga di alam sana itu nggak ada matahari. Nggak ada matahari. Nah, katanya siang terus, itu dari mana pencahayaannya itu? Jadi bukan siang terus yang dimaksud, kayak seperti terangnya bulan purnama gitu. Tanggal 14. Nah, seperti gitu. Ya, jadi gimana ya, susah menerjemahkannya. Ya. Karena alam itu alam yang berbeda, jadi susah gitu. Memang sepengetahuan saya yang pernah mengalami gitu ya. Jadi begini, kelihatannya di alam jin atau di alam berbeda itu, di alam gaib yang penghuni jin, nggak ada matahari. Nggak ada matahari. Gimana cenah tidurnya? Ya waktunya tidur ya tidur. Karena makhluk lemah kan, semuanya tidur. Tetap tidur. Ya. Cuman itu mah rahasia. Rahasia siapa? Ya rahasia yang menciptakan. Jadi semua makhluk tidur ya. Tidur itu. Cuman kembali rahasia yang menciptakan. Ya. Tidak bisa dibeberluaskan gitu ya. Makanya kita harus yakin yang menciptakan itu maha segalanya. Enggak ada satu yang mustahil lah gitu. Nah, kembali lagi. Tadi ada pasar. Memang iya, pasar. Cuman kendaraan sepeda motor atau roda 4 nggak ada. Nah, ini maksud ini. Gimana? Gini nih, saya kurang ada pasar gitu ya, ada pasar. Terus apa yang didagangkannya itu? Pasar itu. Kalau yang dijualannya memang belikannya memang kalau dibahas secara mendalam memang susah. Susah. Tapi cuman kelihatan. Jadi jika ada kelihatannya kira-kira jika ada pasar, gambarannya ada pasar. Orang berkeluyuran, si makhluk berkeluyuran, ada yang bawa apa, memang kelihatan. Cuman yang lagi jual belinya nggak tahu gitu. Bapak dari mana uangnya, nggak tahu. Cuman kayak seperti di pasar, seperti pasar gitu, banyak orang deh. Berapa? Rame, gitu berkeluyuran, ada yang bawa apa gitu. Kelihatannya cuman ciga di pasar. Gitu. Emang itu aktivitas mereka itu? Aktivitas mereka atau emang kelihatan kita aja gitu? Kelihatan saya memang begitu. Kelihatan saya. Mungkin jadi, itu walau alam atau aktivitas apanya begitu ya? Karena begini, kan nggak selamanya duduk di sana sayanya.
Gitu. Jadi sepintas. Sepintas aja. Lewat Iya. gitu. Kelihatannya oh kayak seperti pasar gitu. Nggak bisa dibayang, oh memang ini bener ada pasar, ada ini gitu. Cuman kira-kira karena nggak selamanya di situ. Iya. Kalau penghuninya kita memang pindah ke sana memang bisa tahu gitu. Bisa tahu. Oh jelas ini pasar. Tapi kelihatannya kayak seperti pasar. Seperti pasar. Gitu. Ya, nah ini nih ada ini nih katanya Nah Gibran itu pernah disuguhi makanan gitu, minuman, nah gitu. Kalau dimakan itu bisa bahaya, katanya gitu. Makanan dari jin itu disuguhkan dimakan nanti bisa bahaya kan. Terus katanya ada yang bilang juga gak bisa pulang lagi itu orangnya. Apakah itu teh bisa benar itu terjadi? Kalau memang ngasih makan ya dimakan aja. Gitu. Kalau di alam sana yang ngasih makan ya dimakan, nggak jadi apa-apa. Karena waktunya itu dimakan di situ. Nggak jadi penyakit. Nggak jadi penyakit. Gitu. Kadang-kadang bisa jadi obat, bisa jadi apa, bisa jadi baik, nggak bakal jadi malapetaka. Nggak jadi malapetaka. Enggak, karena misalkan kita memang di Dohiriyah contoh gambarannya tahu buah kelayar enggak? Kurang tahu. Ini buah kelayar yang di hutan yang berbentuknya kayak apalah canar gitu tapi gede, enak gitu warnanya merah. Kan kalau di Dohiriyah dimakan itu fatal, bisa jadi penyakit, jadi racun. Tapi kalau di alam berbeda kan itu beda lagi. Kalau dimakan nggak jadi masalah, tapi dimakannya di situ. Di alam situ. Di alam situ waktu makannya. Kalau dibawa ke sini hanya robah lagi. Bukan makanan kita. Bukan makanan kita, robah lagi. Kalau waktu di situ mah kita ada yang ngasih air minum ya diminum. Ada yang ngasih makan ya dimakan. Gitu. Karena dibutuhkan mengisi jasmani. Karena apalagi kita berangkatnya seperti tadi Gibran kan dibawanya alamnya, dibawanya jasadnya sama jasadnya, bukan cuma lembut doang gitu. Ya. Dibawa sama jasadnya, sepertinya dibawa ke alam berbeda. Kalau ada yang ngasih makan dimakan pasti kenyang. Jadi gak berbahaya ya Sobat Encro ya. Gitu. Nah seperti mungkin banyak pertanyaan juga, saya juga sempat bingung makanya bertanyalah sama yang udah berpengalaman ini ya di seputar dunia gaib ya. Sedikit ya. Gitu. Tapi pernah mengalami gitu ya. Kami hal seperti itu. Nah ini pertanyaan lagi nih. Nah kata Pak Ade itu pas waktu ditemukannya Gibran itu kayak seperti apa diselapkan apa di dalam batu kecil gitu, disimpannya di dalam batu kecil itu. Emang bisa gitu wujud seperti ini bisa masuk gitu, karena batu letik gitu karena batu kecil ya, sela-sela batu gitu. Nah ya memang kekuasaannya yang menciptakan bisa terjadi melalui makhluknya. Enggak itu mustahil. Kalau memang itu jelas memang bisa dimasukkan ke lubang kecil bisa gitu. Tapi kalau menurut saya memang itu lubangnya agak gede, nggak bakal terlalu kecil karena menyesuaikan sama jasad. Menyesuaikan jasad gitu. Kalau dimasukkan contoh kita ke lubang kecil kan badan kita besar, kan bisa mati gitu. Terkecuali yang dibawanya cuma lembutnya. Kalau yang kasarnya mah nggak bakal mungkin masuk dikarenakan kan kita proses jasad besar gitu, bakal kita masuknya sesuai dengan jasad seukurannya gitu. Jadi bakal ini lubang ini bakal cukup masukkan Gibran ya, bakal cukup itu. Kalau kecil nggak bakal mustahil, Gibran bisa mati, nafas hilang. Jadi sesuai jasadnya, jasad kita, gede-gedenya jasadnya. Ini cukup Gibran segini. Lubang ini misalkan Sobat Encro, cukup masukkan Gibran, masuk gitu. Nah kenapa itu bisa ditaruh di situ gitu, atau gimana itu waktu ketemunya itu teh? Oh iya, jadi yang dimaksud kan tadinya Gibran itu nggak tahu kita di lubang. Jadi perasaannya di mana gitu. Kan tadinya masuknya ke alam berbeda, kadang-kadang ngumpet di mana, padahal jasadnya dimasukin ke lubang gitu. Kemudian jadi ketemu, kan Gibran itu di lubang karena kan dibawanya ke hutan. Jadi kebetulan Gibran itu dibawanya ke hutan di gunung. Kalau di alam berbeda itu berbentuk
kampung atau misalkan kota atau satu kerajaan di penghuninya jin. Padahal kibran itu kan di bawahnya kalau di dohiriah kan gurun. Ya pasti pas dohiriahnya kelihatan kibran itu pasti bakal dohir. Ya. Di sela-sela batu. Sela-sela batu. Padahal Setelah menyadarinya sudah menyadari ya, gitu. perasaannya Gibran juga lagi duduk iya. lagi nyantai lagi nyantai di alam sananya. Iya. Pas ketemu kita ingat, oh kenapa saya jadi di sini. Nah itu alam kan berbeda. Ya, Gitu. ya. Nah gitu. Nah nih kata Pak Ade juga seperti di gunung tuh. Nah balik lagi ya, katanya nggak boleh bersiul, nggak boleh heheotan. Nah itu gimana, katanya bisa apa, mungkin itu bisa memanggil atau gimana itu, bersiul atau gogorowokan atau mincak teh. Nah balik lagi seperti yang tadi tuh. Saya ini Jadi itu memang satu keyakinan. Kalau memang secara aturan dilarang tidak boleh. Kalau mungkin keyakinan apa setiap hutan emang seperti itu atau beda-beda gitu? beda-beda. Jadi hutan ini tidak boleh ini, hutan ini tidak boleh pantrangannya gitu. Tapi kalau sudah kita yakin, tadi kembali kita mau tapakur ke tempat ini, misalkan ke gunung, kita seolah-olah dijadikan tamu. Ya, jadi kan kita mau jadi tamu, pengunjung. Jadi kan kalau pengunjung sama yang tempat itu kan harus pakai adaptasi, sopan santun, pakailah seperti kita. Contoh gambaran secara dohiriah, nah kita mau main ke daerah yang berbeda, ke kampung yang berbeda. Kalau di kampung ini kan bercanda nggak jadi masalah, tapi masuk ke kampung yang lain jangan dulu bercanda karena belum tahu ini orang suka bercanda. Pakai adaptasi gitu. Adaptasinya dipakai dulu. Nah kalau udah tahu adaptasi, orang yang punya kampung atau juga wilayah hal enakan, gitu ya. segan, menghargai, menghormati, seperti itu di gunung. Nah gini ya, Hati-hati lah sobat Enjro. jadi harus hati-hati mengalami hutan. Tadi gambaran seperti hewan, seperti mincrak gitu. Ya tidak boleh. Makanya gini, harus tahu waktu. Tahu waktu misalkan mau ke gunung. Kalau misalkan alamnya ditapakuri sama kita, tapi sama yang menciptakan nggak bisa kerjakan dulu kita sholatnya gitu. Habis sholat kan kita memohon Allah enak gitu, berdoa mohon keselamatan, mau tapakur, melihat keindahan alam gitu, pohon-pohon kan insya Allah jadi ibadah. Nah sia-sia lah gitu. Nah gini nih, terus kata yang di video itu saya lihat itu ada paku bumi itu. Pas paku bumi buat memunculkannya Gibran gitu. Iya. Jadi di paku bumi itu pasek. Nah, apa itu paku bumi itu apa sebenarnya? Saya belum tahu ini saya. Oh, itu mah jadi gambaran keyakinan kembali ke masing-masing. Itu mah suatu cara syariat. Ternyata contohnya gambarannya Gibran ini munculnya harus pakai ini seumpamanya. Itu mah cuman jalan syariatnya, tapi bukan percayanya sama pakunya, tapi percaya sama menciptakan, karena manusia itu diberi kelebihan masing-masing, diberi nilai lebih masing-masing. Tapi yang hati-hatinya jangan begini, kita diberi kelebihan oleh yang menciptakan, kadang-kadang kita lupa sama yang menciptakan. Bukan lupa ininya, nggak lupa, nggak menjalankan kewajibannya. Tapi syariat dipakai, tapi yang sama yang memberi syariatnya dijalani. Nah itu makanya harus seimbang, jalani dulu hablum minalahnya, habis beres hablum minalahnya hablum minanas, tapi yang manfaat mana gitu jalani aja. Jadi tidak semua jadi tidak semua itu ada syariatnya pakai paku atau mungkin yang lain kebetulan Nah Gibran itu harus syariatnya memunculkannya pakai paku bumi itu ya. Itu pakai keyakinan kepribadian. Harus pakai ini ya tak jadi masalah, karena di tempatnya di muka bumi ini tempat syariat, tapi jangan salah kaprah syariatnya, jangan disalahgunakan. Nah di negara jin seperti yang dibicarakan pengalaman Nah Gibran ini ya, katanya tuh di sana tuh cuman 3 jam ya,
3 jam. Padahal kan udah hampir seminggu itu tuh. Udah hampir 5 hari, seminggu. hampir seminggu. Iya, emang hampir seminggu lah. Iya. Tapi rasaannya tuh Perasaannya cuma 3 jam. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Iya. Karena gini, jadi kalau tembus ke alam berbeda seperti alam jin kan nggak kelihatan waktu, nggak ada jam barangkali. Berarti Terus singkat. Karena tadi juga kata saya, wallahu alam, menurut pengalaman saya nggak ada matahari, nggak kelihatan putarnya matahari gitu, kayak terang 14 bulan purnama gitu, melebihi. Tapi gimana ya, susah dibayangkannya seperti itu, tapi pengalaman seperti itu. Nah, jadi gambarannya secara batiniah itu kalau contoh kalau kita mau ke Bandung, prosesnya dari Munggulang ke Bandung naik roda 4 5 jam. Tapi kalau nemu secara batin kan berdetik-detik. Kalau secara batin Ya, masuk ke dalam batin. Jadi nggak sampai 5 jam. Cuman berdetik. Seperti nelpon. Iya, seperti itu. WA. Set, seperti itu. Ya. Nah, kembalinya, nah itulah tapakur kita. Oh, yang menciptakan maha segalanya. Perjalanan ini harus dijadikan pengalaman, harus dijadikan keyakinan kita sama yang menciptakan. Oh, yang menciptakan itu maha segalanya gitu. Jadi jangan macam-macam lah gitu. Jangan mustahil, mana mungkin. Kalau kita cuman gitu aja, mustahil, mana mungkin. Tapi kalau kita diyakini sama yang menciptakan, enggak satu yang mustahil. Kalau udah kehendaknya yang maha kuasa, bisa terjadi. Kibran itu juga sama, kehendak yang maha kuasa. Kalau nggak ada izinnya, mana mungkin si makhluk bawa kibran ke sana. Itu karena ada izin. Izinnya, ya. Ada izin. Karena kenapa manusia gak semuanya? Kenapa Gibran aja yang dibawa? Iya, gitu. Kan kita jadi punya pengalaman buat rekan-rekan, buat sobat entro, buat kerabat yang lain. Yang mau Kan mendaki, jadi pengalaman harus hati-hatilah kalau kita mau mendaki ke gunung, hati-hati gitu. Harus hati-hati, aktif lah. Iya. Untuk penduduk jinnya sendiri itu apakah emang singkat atau seperti ini gitu kehidupan seperti di alam kita gitu, alam manusia? Ya memang begini. Apa singkat gitu itu. Jadi memang rasanya di sana memang kayaknya begitu aja, gitu kata perasaannya aja. seperti kita. Contoh seperti gambarnya kita gimana ya? Berputarnya waktu misalkan sehari jadi rileks, nggak perasaan singkat, perasaannya dia nggak perasaan singkat. Cuman kita yang masuk singkat. Cuman kita yang singkat. Dunia gaib gitu. Jadi aneh karena dibilang aneh itu kan kita jarang yang masuk ke alam berbeda. Beda. Kalau udah dibiasakan mah nggak bakal aneh. Seperti gambaran kita megang HP, pertama kita punya HP kan aneh. Tapi kalau udah kekuasaan udah biasa, nggak aneh walaupun nilainya besar, belinya harganya begini, nggak aneh gitu, kayak barang biasa aja gitu. Nah seperti itu. Ya itulah ulasan ya, sedikit ulasan dari Sobat Entro, pengalaman mengulas kejadian di Gunung Guntur tadi. Bukan ini maksud melebihi ataupun maaf gitu ya. Maaf. Cuman ini adalah sebuah sharing dan juga pernah ya. Ada pengalaman sedikit ya. Gitu. Cuma pernah masuk ke dunia gaib juga ini ya. Pernah pengalaman. Nanti kalau ini videonya atau Sobat Entro ada kata-kata yang belum dimengerti ataupun ada pertanyaan, silakan di komentar aja di bawah. Atau mau pengen tahu pengalaman lebih dalam lagi seputar dunia gaib itu atau dunia orang sharing gitu. Silakan komentar di bawah, nanti insya Allah kita jawab sama Bapak Ip. Nah katanya pernah masuk ke dalam gaib atau mau nanya gimana gitu, ada apa di dalam dunia gaib. Nah nanti insya Allah kalau ada komentar di bawah nanti sharing aja ya. Tapi mohon maaf, bukan saya tahu, bukan pengalamannya luar biasa, ini mas sharing. Karena makhluk itu ya Sobat Entro lemah, nggak ada nilai lebih di hadapan yang punya. Cuman semuanya makhluk, jangankan kita manusia diberi kelebihan,
berbentuk hewan apapun diberi kelebihan. Kelebihan ya. Contoh gambarannya kambing atau domba. Domba sayur sama domba aduk kan nilai harganya beda. Beda. Tapi bentuknya kan domba. Ya. Tapi diberi nilai lebih. Contoh badannya, Ya. gitu, tanduknya, gitu. Gambaran seperti batu-batu begini. Ya. Kan semua batu diberi kelebihan. Kelebihannya Tapi ya. kalau batu kerikil yang besar cuma 1 kubiknya berapa? Tapi kalau batu yang warnanya hijau sebesar ini berapa nilainya? Nah ini punya nilai lebihnya warna gitu. Warnanya ya. Dan juga langka gitu. susah nyarinya, Susah nyarinya. perlu apa Prosesnya, ya. luar biasa. Beda Nah jeung di batu situ, gede tinggal mencar. di situ Tapi kekuasaan tetap ada. yang menciptakan kita harus bersujud benar-benar tafakur, benar-benar sujud syukur benar-benar sama yang menciptakan, karena kita makhluk, semua makhluk lemah di hadapan yang punyanya, nggak ada apa-apanya, tapi bisa nilai kita lebih, yang penting kita ketakwaannya diikuti dengan keikhlasannya gitu, supaya nilai lebihnya melebihi jin gitu. Kan manusia diciptakan dari 4 unsur, Ya. dari cai, angin, bumi, Tapi api. Kalau jin dari satu jenis, dari api. Api. Nah, kan manusia itu mulia. Tapi kalau mulia itu jangan kita sombong mulia gitu. ya. Yang bisa jadi mulia itu diciptakan dari 4 tadi. Nah, jadi supaya bisa memanfaatkan kemuliaannya, baru mulia melebihi jin, bahkan melebihi malaikat. Tapi kalau misalkan kemuliaannya nggak dijaga, melebihi buruknya melebihi jin. Ya, ini nih ada satu lagi yang kelewat nih. Ya, gimana? Katanya kata Nah Gibran itu di alam sana tuh Mm-mm. melihat pedang, Iya. ada keris, Mm-mm. terus yang tadi pasar udah ya. Mm-mm. Terus katanya ada monyet juga, Mm-mm. terus ibu-ibu atau Mm-mm. nah itu seperti apa itu menurut apakah benar itu menurut Bapak Ipun itu? Jadi begini Sobat Entero, kan kibran itu tadi kembali lagi, kibran itu dibawanya secara jasadnya. Oh, iya. Kalau dibawa secara jasadnya memang kurang sempurna gitu, nggak sempurna kayak cuma dibawa lembutnya seperti orang mati gitu, cuman napas ada. ada Nah, seperti ada tidur. seperti tidur. Cuman Itu memang seperti pas, mimpi ya. seperti mimpi. Nah kalau dibawa secara jasadnya memang sekilas Kilas kelihatan. jadi begini, sama kibran itu lihatnya robah, lihat secara dohiriah matanya jadi tadinya gunung, jadi robah, jadi kayak seperti ini. Lihat tadi ada perempuan, ada yang bawa terus lagi bawa ke tempat seperti perkampungan atau perkotaan gitu ya, Lembur ya. lembur. Nah seliwat gitu, terus juga lihat pedang seperti benda-benda lah, Benda-benda lah, keris gitu. ya. Memang kelihatan di alam-alam berbeda memang ada seperti hal itu, menggunakan seperti itu ada di alam-alam kelebihan berbentuk keris kayak seperti gambar pedang ya, itu kelihatan. Nah kayak itu kibran. kalau monyet itu monyet. Ya monyet. Jadi kan kibrannya itu dibawanya menurut saya tadi udah bilang ya, jadi seliwat sepintas. Cinta. Nah, kadang-kadang ingat Ingat ke alam bebas, Iya, alam begini, alam dohiriah, alam begini manusia, gunung, alam manusia. Kadang-kadang oh ini di mana? Jadi Gitu. Kadang les-lesan lihat, gitu ya. jadi separoh hilang, separoh nyambung. Karena orang yang kesasar menurut saya ada, jadi telinga itu nggak kedengaran kalau ada yang manggil. Jadi mata itu nggak kelihatan secara dohiriah begini. Jadi robah alam gitu. Kan saya pengalaman sedikit waktu tahun berapa itu, waktu kecil kan saya dicari-cari dari mulai sebelum maghrib Ya, ketemu jam 2 malam. jam 2 malam. Jam 2 Kesasar. malam, kesasar ke sarung, nggak kelihatan apa-apa, sarung udah lepas. Kan berdua sama kakak, sarung udah lepas di pinggang saya. Pas ingat-ingat saya udah di rumpunan sebelah sana, di rumpunan. Pas ada yang teriak-teriak manggil saya, gitu. Itu langsung kedengaran gitu, teng, kayak kemasukan air telinga itu, teng. Nah saya jadi di sini ini, jadi di tempat begini Terus gitu, tempatnya juga nah apa katanya di rungkun gitu. rungkun. Heeh. Terus duduknya di apa? Duduk atau berdiri atau gimana? Duduk Duduk. duduk Tetap di rungkun, duduk gitu. di rungkun. Pas ingat di rungkun waktu itu mah nggak tahu saya
nggak tahu di Nggak ingat mana, apa-apa. nggak ingat apa-apa, nggak kedengaran ada yang memanggil-manggil, nggak kelihatan ada yang cari-cari bawa obor kan waktu itu belum ada penerang Belum ada listrik. listrik. Nah, obor udah aja sebagian gede, paling sebagiannya ada yang pakai senter gitu. Nah itu, jadi nggak sempurna, nggak sempurna. Berarti itu monyet itu di alam nyata, Di alam ya? nyata. Bukan di alam jin sana. Bukan di alam jin, di alamnya Di nyata. alam nyata. Kalau yang proses ibu-ibu itu, tuh yang laki-laki memang proses jin berubah wujud, merupakan manusia kelihatannya oleh Kibran. Kalau kelihatan jin wujud sempurna kan takut pasti. Oh iya, takut. Karena Kalau Kibran jin itu beda rupanya. rupa-rupanya beda, tinggi-tingginya Serem, beda-beda, atau ya, gimana? serem gitu, serem. Sebagian gede ya tinggi-tinggi lah, besar-besar gitu. Hampir seperti kita bersuku-suku. Suku ya. Gambaran kita suku Madura misalkan, Papua kan Sunda, warna-warna seperti Sunda, itu. Jawa lah seperti Nah itu pas sadarnya tuh Gibran tuh dengar adzan sama tuh. ya memang. Nah kenapa Memang. itu bisa Nah. sadar gitu dengar Nah. suara adzan? Karena begini, kadang-kadang gini, orang sebahagian gede kalau kesasar tapi bisa kembali lagi, udah ada bagiannya kan gini orang teh. Kadang kesasar nggak pulang lagi, Ya. itu memang udah bagiannya kita. Udah dijemput ajalnya hakikatnya sama Bukan yang karena Maha Kuasa. makanan-makanan. Bukan. Tapi itu mah sudah Ya, sudah takdirnya. takdir. Ya. Oh, jadi gambarnya si ini orang pulangnya harus begini Ya, caranya. caranya. Tapi Kibran mah seolah-olah pelajaran, seolah-olah disekolahin gitulah, supaya punya pengalaman kembali lagi. Kalau memang Kibran udah takdirnya nggak dipulangkan sama yang menciptakan, nggak bakal pulang, karena jin itu cuma jalan bawa. Contoh kan manusia itu mati kadang kesasar itu udah bagiannya. Prosesnya cara gambarnya diambil jin, itu mah proses jalan. Terus Makhluk nggak bisa melebihi yang menciptakan. jinnya juga tidak mau disalahkan. Nggak mau disalahkan. Oh, si Karena jin udah udah ada sama izin. izin. Gambarnya tinggal kita tapakur. Kibran ini pengalaman. Jadi Kibran punya pengalaman. Oh, tahun segini, jam segini, bulan segini, tahun segini misalkan Kibran pernah kejadian di gunung ini. Jadi pelajaran buat rekan-rekan semuanya. Oh, hati-hati, makanya nih kalau mau ke gunung saya pernah kejadian begini. Makanya kamu hati-hati. Harus tertib, jangan kata tadi Pak Ade itu sweet gitu ya. Hewetan atau teriak-teriak. Nah, gitu. Jadi gunung itu bukan tempat hura-hura. Seharusnya kalau orang memahami, mengerti, tempat tafakur, mentafakuri alam, karena mentafakuri ciptaan yang maha kuasa. Ya. Nah itu Sobat Encro ya, udah Sobat. panjang sekali nih ya obrolan hari ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menyimak. Nah, dapat pelajaran dari sini, mudah-mudahan ya dapat pelajaran. Sobat Encro dapat pelajaran, kita semua. Saya juga dapat pelajaran nih ya. Sedikit ada ilmu, tahu gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Silakan. Jadi begini Sobat Encro, saya mohon maaf cerita yang barusan, yang diulas barusan kejadian di Gunung Guntur sama Dek Kibran, sama juru kuncinya buat semuanya aja. Mohon maaf, bukan sama melebihi, bukan saya punya ilmu melebihi ilmu gitu ya, bukan lain macam-macam lah. Tapi ini mah saya mah cuman sharing, bukan saya tahu pengalaman pernah masuk ke alam sana, bukan sekilas saya pengalaman memang ada. Tapi kan namanya kolilan gitu ya. Sedikit. Ini mah berbagi, sharing-sharing, tinggal kita tafakur, semuanya makhluk harus kita tafakur. Ini mah mohon maaf bila kata-kata yang menyinggung, melebihi, mohon maaf. Ya. Khususnya dari saya dan khususnya juga dari channel Istri Hidayat. Mohon maaf, tapi ambillah hikmah dan kemanfaatan kejadian ini gitu. Ya. Terima kasih ya Sobat Encro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Encro. Encro.